Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, kembali lagi dengan saya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Widya Anastasia. Hadir, Bu. Anggriani. Hadir, Bu. Meja Iramayani. Hadir, Bu. Wiwin Surya Ningsih. Hadir, Bu. Indah Soraya. Hadir, Bu. Bagus Pranata. Saya akan share screen ya, sebentar. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, bentar. Nah, materi kita hari ini itu potongan daging. Nah, ada yang tahu apa itu daging? Pengertian daging? Ada yang tahu? Jadi, daging itu salah satu bahan pangan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena zat-zat makanan yang terkandung di dalam daging itu sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Lalu lanjut, nah nih jenis-jenis potongan daging. Selama ini kita ngasal aja gitu kan, mau buat apa gitu olahannya, kita ambil bagian apa, mau buat olahan apa, kita ambil ngasal gitu kan. Nah, jadi nih. Nah, ini daging punuk. Nah, itu biasa diolah menjadi daging asap. Terus paha depannya yang ini diolah menjadi empal. Daging iga ini biasa diolah menjadi sup. Sandung lamur itu rawon. Sengkel juga bisa diolah menjadi rawon. Daging samcan itu biasa menjadi semur. Ini yang bagian bawahnya ini. Daging kelapa itu biasa dicincang. Jadi daging cincang tuh diolah jadi berbagai macam makanan. Daging gandi itu biasa diolah menjadi rendang. Daging penutup dendeng, sengkel bisa diolah menjadi soto juga. Khas luar bisa diolah menjadi stik. Khas dalam yang ini bisa diolah menjadi sate. Bistik diolah menjadi lamusir depan. Nah, daging itu memiliki 3 golongan kelas. Yang pertama itu Anggriani. Ya, Bu. Bisa kamu bacakan golongan kelas pertama? Golongan kelas pertama yaitu potongan daging khas dalam atau tenderloin, potongan daging khas luar atau strip loin atau sirloin, potongan daging lemusir atau croup roll. Terima kasih. Nah, jadi itu golongan kelas pertama. Ini dia masih potongan-potongan yang awal atau yang bagian atas. Nah, golongan kelas kedua itu dia yang bagian tengah. Dia daging tanjung, ya istilahnya itu rum. Daging kelapa istilahnya round. Daging penutup istilahnya top side. Daging pendasar istilahnya sliver side. Daging gandhi istilah eye round. Daging kijen istilahnya chuck tender. Daging sampil besar istilahnya chuck. Daging sampil kecil istilahnya blade. Nah, golongan kelas ketiga itu ada daging sengkel. Istilahnya itu shin atau shang. Terus daging iga istilahnya rib meat.
daging samcan istilahnya tinfang, dan daging sandung lamur istilahnya brisket. Nah, ciri fisik daging sapi itu yang baik bagaimana, Bu? Nah, yang pertama itu warnanya merah pucat. Kalau warnanya udah nggak kemerah-merahan atau udah nggak sama sekali, itu udah busuk atau udah berulat. Kalau yang kedua, serabut daging halus, tidak mudah hancur, dan lemak berwarna kekuning-kuningan, bau dan rasa khas daging sapi. Nah, komposisi kimia daging. Kalorinya itu ada 207 kalori, proteinnya itu ada 18,8 gram, lemaknya itu ada 14 gram, karbohidrat itu kadar per 100 gramnya itu nggak ada, kalsiumnya 10 miligram, proteinnya itu 200 miligram, dan EV-nya 2,2 miligram. Nah, vitamin apa yang ada di dalam daging? Vitamin A 40 SI, vitamin B1, dan vitamin C. Nah, istilah daging itu, nah, bukan cuman bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa zaman sekarang aja yang punya istilah, daging juga memiliki istilah. Nah, istilah yang pertama itu, siapa ya? Indah Soraya, bisa ditolong bacakan? Kamu bantu saya. Istilah daging yang pertama, setiap jantan dikastrasi sebelum dewasa kelamin. 2, lembu sapi betina telah beranak lebih dari 1 kali. Yang ketiga, heifer telah dewasa dengan umur 1-3 tahun. Yang keempat, 6 domba jantan dewasa. Yang kelima, potong ayam jantan umur lebih dari 1 tahun. Terima kasih. Nah, jadi itulah istilah-istilah daging. Ada yang kurang jelas atau yang belum paham boleh ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan. Saya Bu mau bertanya. Saya Bu mau bertanya. Ya, gantian ya Nak ya. Siapa pertama? Widya, apa itu Widya? Saya ingin bertanya Bu, apa saja kandungan-kandungan gizi yang terdapat di dalam daging? Kandungan gizi yang terdapat di dalam daging itu, di dalam 100 gram daging itu terdapat 18 mg kalsium dan juga vitamin D5. Nah, kalau dirangkum, dia itu 250 kalori, 15 gram lemak, 6 gram lemak jenuh, 1,1 gram lemak trans, 2,6 mg zat besi, 0,4 gram vitamin B6, 1,6 mikrogram vitamin B12. Tuh. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Bagus. Saya Bu, saya ingin bertanya Bu, bagaimana ciri-ciri daging yang baik Ibu? Ciri-ciri daging yang baik itu yang pertama baunya segar dan tidak anyir. Kan ada tuh daging yang udah nggak segar, terus bau lah pokoknya, gitu kan. Ciri-ciri daging yang baik itu baunya segar dan tidak anyir, tekstur dagingnya itu masih kenyal dan padat, terus tidak mengandung air. Tuh, jelas? Jelas Ibu. Baik. Nah, sekarang saya yang bertanya ya. Bagaimana proses pengolahan daging yang baik dan benar? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana proses pengolahan daging yang baik? Jadi cara pengolahan daging yang baik itu yang pertama potong daging dengan benar. Terus jangan simpan daging matang dengan daging mentah. Ya. Terus masak dengan suhu yang benar. Nah, baik. Terus, nah ini ada cuplikan video pemotongan daging.
saya tampilkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih waktunya hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, Ibu ada tugas minggu depan. Kalian harus presentasikan dalam bentuk kelompok. Kalian buat kelompok, terus presentasikan macam-macam daging. Misalnya kelompok pertama menjelaskan jenis daging kambing, kelompok 2 menjelaskan jenis daging sapi, kelompok 3 menjelaskan jenis daging. Pokoknya itulah, nanti Ibu kirim di GCR ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya.